Halo pemirsa, selamat datang di Ngobrol Santai, tempat di mana kita ngobrol santai tapi bermakna. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang atlet karate yang telah menorehkan banyak prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Mas Akbar, selamat datang di podcast kali ini. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bisa ceritakan sedikit aktivitas kamu hari ini sebelum datang ke sini? Untuk aktivitas hari ini yang saya lakukan mungkin dari bangun pagi kurang lebih jam 3:30 membantu orang tua membuat onde-onde. Itu jualan orang tua saya. Mungkin sekitaran sampai jam 6, kurang lebih jam 6 disebabkan ada kegiatan yang untuk guru-guru dipulangkan lebih awal. Tadi pulang kurang lebih jam 12:30 dan sampai rumah dikarenakan ada kendala hujan. Di situ saya ngiyup di rumah teman dan dilanjut untuk mencari getas untuk biasalah umumnya anak-anak remaja sekarang untuk rujaan, bakar-bakaran ikan, makan-makan bareng. Setelah kegiatan tersebut ya pulang terus lanjut ke sini. Sebelum kita bahas lebih dalam, boleh gak Mas Akbar ceritain sedikit awal karir kamu kenal dengan dunia karate? Untuk awal karir saya dalam kedua karate, di situ disebabkan oleh orang tua saya, yaitu ayah saya sendiri. Ayah sendiri yang mengenalkan saya itu apa itu karate, apa itu bela diri karate. Sebelumnya itu mungkin orang tua saya sebelum saya ada di Demak, kan saya ada di Semarang. Semarang itu di kelas 3 saya bisa bilang dibully dalam kelas tersebut. Ada beberapa orang yang membuli saya. Di situ saya merasa ketakutan, merasa yang lain-lain lah untuk takut untuk belajar di kelas tersebut. Mungkin di situ orang tua saya mungkin anak saya kok dibully di sekolahan, jangan sampai terulang lagi di sekolah yang lain. Makanya di situ orang tua saya untuk memasukkan saya di bidang karate tersebut. Apakah waktu Mas Akbar dibully orang tua tahu? Untuk orang tua pasti tahu. Soalnya saya udah sering bilang kepada orang tua saya dibully gini. Untuk respon dari guru-guru pihak sekolah yang saya sekolahkan itu seperti apa ya? Bodoh amat, nggak peduli apa itu dibully, apa itu seterah. Kayak nggak ada rasa tanggung jawab dari sekolah tersebut untuk saya. Apa yang pertama kali menarik kamu ke dunia karate? Untuk pertama kali yang menarik itu sebenarnya tidak ada, dari orang tua saya sendiri yang mengajarkan saya untuk mengikuti karate tersebut. Untuk ayah, apakah ada karir di bidang karate? Untuk ayah, untuk karate itu tidak ada. Kalau mungkin di bidang-bidang yang lain seperti sepak bola, takraw, voli, badminton yang mungkin olahraga yang seperti umumnya di kampung itu semua ada. Untuk karate tidak ada. Siapa yang paling berperan mengenalkan Mas Akbar ke dunia karate? Untuk berperan saya adalah ayah saya sendiri. Kapan Mas Akbar mulai serius menekuni dunia karate? Untuk awal serius menekuni dunia karate itu dari kelas 4 SD sampai sekarang. Dan alhamdulillahnya dari karate tersebut saya bisa menjadi diri saya sendiri untuk berani menghadapi semua hal yang saya hadapi. Sepertinya yang dulu dibully sekarang alhamdulillah sekarang yang saya bully. Apakah ada momen khusus yang membuat kamu yakin ingin jadi atlet? Untuk momen khusus untuk jadi atlet adalah dari awal saya latihan dan di situ saya benar-benar dibina kepada pelatih saya sendiri, apa itu latihan yang sesungguhnya, apa itu perlombaan, apa itu teknik-teknik yang benar, apa itu latihan fisik yang benar, apa itu kebugaran tubuh, yaitu apakah saya itu dalam latihan ini bisa atau enggak. Yang saya lakukan sampai saya hampir ingin menyerah dalam latihan tersebut, tapi untuk saya ingin membanggakan orang tua saya
saya bertekad untuk kepada diri saya sendiri dan bilang sama diri saya sendiri, aku harus bisa menghadapi semua ini dan mendapatkan juara di dalam kompetisi tersebut. Untuk teknik apa saja? Untuk taktik sebenarnya ada banyak, tapi mungkin kalau diberangkatkan nggak bisa. Saya hanya sebut berapa aja. Untuk pukulan itu namanya Diakusuki. Untuk pukulan badan, untuk pukulan kepala itu namanya Kisami. Untuk bagian kaki, tendangan kaki itu namanya adalah namanya Mawashi. Namanya Mawashi. Itu ada tiga kategori untuk dalam tendangan mukul. Untuk dalam karate itu apa perbedaannya sama silat-silat ini? Untuk perbedaan nggak jauh beda. Mungkin dari teknik kebiasaan dari yang saya tahu untuk silat kan banyak kan pakai kaki. Nah, kaki itu kan di kaki silat kan ada tendangan A, B, C, D. Untuk yang karate itu tidak. Mungkin tendangannya beda-beda, hampir sama. Mungkin dengan nama yang berbeda, dengan porsi yang berbeda juga. Mungkin yang di silat mungkin pakainya kaki bagian tungkah atau bagian apa. Mungkin di karate juga beda. Terus yang di dalam sebuah kompetisi, untuk yang silat kan nggak ada pelindungan, cuman mungkin dipakai Vest. pakai apa? Vest. Kalau di karate tidak, pakai benar-benar pelindung biar tidak menyakiti lawannya sendiri. Untuk peraturan karate apa saja? Untuk peraturan karate dalam perlombaan, untuknya bagian fight. Fight itu yang pertama tidak boleh keluar dari arena. Yang kedua, kalau di tingkat SD itu tidak boleh sampai mukul bagian kepala. Itu ada yang SD ada perlindungan kepala. Itu tidak sampai boleh. Mungkin kurang lebih 10 cm atau 5 cm. Itu diperbolehkan. Kalau mungkin SMP itu juga sama. Nggak pakai pelindung kepala, tapi tidak boleh sampai kena. Yang mungkin di tingkat SMA, senior, tingkat SMA, kuliah atau senior itu mungkin udah beda. Kalau SMA mukul sampai kepala itu sudah dibolehkan. Bisa ceritakan rutinitas latihan seharian kamu? Untuk rutinitas dari awal latihan jam 4 sore setelah sholat asar. Mungkin dari awal pemanasan, stretching, latihan kaki, pergangan kaki biar tidak lemas otot kaki. Untuk untuk porsi-porsi latihan itu sesuai dengan apa yang kita tekuni. Misalkan di karate kan ada dua, kata sama komite. Kata itu ibaratnya di silat itu seni, semua gabungan dari pergerakan-gerakan. Untuk yang komite itu bisa dibilang fight 1 lawan 1. Itu disesuaikan sendiri-sendiri, dibedakan. Kalau jadi satu itu mungkin ada latihannya sendiri. Untuk latihan jadi satu biasanya itu dibedakan. Jarang kalau bisanya dijadikan satu, itu jarang. Untuk Mas Akbar ini jadi atlet fight apa seni? Untuk saya atlet fight, atlet komite 1 lawan 1. Apakah ada momen khusus yang membuat kamu yakin ingin jadi atlet? Momen khusus itu yang pertama kali saya diikutkan lomba dan dilatih oleh almarhum. Sekarang pelatih saya sudah almarhum dan itu saya benar-benar dilatih sesungguhnya apa itu jadi atlet. Dan disitulah saya memberanikan diri untuk menekuni bidang karate. Apakah ada momen khusus yang membuat kamu yakin ingin jadi atlet? Momen khususnya, untuk momen khusus untuk jadi seorang atlet itu dari pelatih saya sendiri. Pelatih saya sendiri benar-benar ingin saya itu sebagai atlet. Sebenarnya saya tidak atlet apa toh? Atlet kan misalnya cuman kerjaannya latihan. Sebenarnya saya tidak diingin, tapi pelatih saya yang saya ingin menjadi seorang atlet, benar-benar jadi seorang juara. Dan saya disitulah untuk bermotivasi saya sendiri. Kepala saya kok ingin saya menjadi atlet, berarti benar-benar saya ada performa dalam bidang karate tersebut. Untuk porsi latihan antara atlet dan
latihan biasa itu gimana? Untuk porsi latihan itu sama beda. Untuk latihan biasa seperti untuk yang umumnya itu hari Rabu sama hari Sabtu. Itu latihan biasa ya latihan gerakan pada umumnya. Untuk latihan ya awak ya mukul ya nendang, nggak sampai tingkat lanjutnya. Untuk latihan untuk sebuah perlombaan itu beda lagi. Setiap perlombaan itu lombanya setiap hari, latihannya setiap hari. Latihan setiap hari itu kita akan diporsikan di beda kategori, beda kata sampai beda komite. Dalam beda kata itu lebih ke kekuatan fisik, mental, sama teknik gerakan. Jika teknik gerakan yang mungkin yang kata mungkin saya kurang tahu, saya kan nggak mendalami dalam bidang kata, yang saya mendalami bidang komite. Itu untuk versi latihannya ya bisa dibilang seperti pada umumnya, tapi benar-benar yang dilatih itu tadi mental, fisik, sama teknik itu harus benar. Dalam perlombaan itu kita harus berpikir secara penuh, oh saya ini harus ngapain, oh saya ini harus ngapain. Dari situlah latihan yang saya lakukan untuk dalam perlombaan. Untuk perlombaan itu apakah pernah grogi saat di atas arena? Setiap orang mesti ada grogi, apalagi kita ikut event open itu dalam arena hanya seperti tidak seberapa, tapi semua penonton yang ada di belakang, ada di depan atau di samping kanan kiri mesti melihat kepada kita. Mesti untuk orang umum ya mesti ada grogi. Untuk saya mengatasi hal grogi itu saya bermotivasi diri sendiri. Saya harus bisa, saya harus mendapati lawan saya harus juara. Nggak tahu itu mau yang di belakang, yang kanan kiri, depan bilang, wah mainnya elek, wah bodoh amat. Penting saya kepada diri saya sendiri itu. Gimana kamu menjaga semangat saat latihan jenuh atau cedera? Untuk saya menjaga semangat, kita harus memiliki motivasi sendiri. Wah saya ingin juara. Masa latihannya hari ini latihan besok enggak, hari ini latihan besok enggak. Seharus seorang atlet itu harus benar-benar mempunyai motivasi sendiri. Untuk mendapatkan juara, kita harus latihan setiap hari, latihan konsisten, dan apa yang diberikan pelatih itu dicerna dan dirasapi dalam hati dan dilakukan. Ada enggak hal unik dari latihan karate yang orang awan belum tahu? Untuk hal yang unik dalam karate itu ada namanya kata. Kata itu bisa dibilang gerakan-gerakan yang dijadikan satu. Mungkin dari orang awam bilang, wah itu latihan apa kok semua gerakan jadi satu, kayak lucu, kayak gerakan ibaratnya kayak gerakan ada yang gerakan seperti hewan atau apa. Kadang bisa orang tanya, itu latihan apa sih kak? Itu namanya latihan kata. Mungkin baru awal-awal belum tahu. Mungkin kalau udah menjelang beberapa bulan atau beberapa tahun atau mungkin lebih dari awal kan ada sabuk putih, sabuk kuning, sabuk biru. Nah mungkin hampir mau naik ke sabuk kuning mungkin tahu, oh ini toh namanya kata, oh ini namanya gerakan yang dulu saya bilang latihan kok seperti apa, nggak lucu apa nggak menarik, mungkin lah yang itulah yang itulah orang awam belum tahu. Untuk Mas Sabar ini sudah sampai tingkat apa? Untuk saya baru tingkat coklat, sabuk coklat. Mungkin setelah lulus SMA mungkin saya dilanjutkan ke hitam untuk jadi pelatih. Seberapa besar peran pola makan dan istirahat buat seorang atlet karate? Peran istirahat dan pola makan itu sangat penting. Misalnya kita telat makan, kita dijadwalkan latihan jam 4. Sebenarnya jam 4. Setelah pulang sekolah jam 2. Setelah pulang sekolah kita dijadwalkan untuk istirahat kurang lebih semisal ada waktu 2 jam. 2 jam itu kita manfaatkan sebaik-baik mungkin untuk istirahat dan makan. Istirahat mungkin bisa bermain HP atau bisa belajar atau yang lain. Kita makan itu biar tidak dalam porsi latihan yang kita dapatkan tidak lemas. Biasanya kalau kurang makan itu kena penyakit lambung. Penyakit lambung itu sangat berbahaya. Jadi biar misal kalau saya di dalam fake, perut saya kepukul, otomatis kalau kayak kena lambung kan tambah sakit toh. Yeah. Ya,
Makanya di situ pola makan itu harus penting, dan pola tidur. Pola tidur, semisal dalam besok hari Minggu. Besok hari Minggu latihan pagi. Pagi, malam kita begadang sampai jam 12. Sampai jam 12 kan otomatis bangun pagi kan kurang fit badan. Dalam posisi latihan juga mungkin ini beda adu lah. Prestasi apa yang paling berkesan buat Mas Akbar sejauh ini? Untuk prestasi yang saya berkesan itu ada perlombaan kemarin di bulan November 2024, event Open National Championship Pangdam itu di Semarang, di tempatnya Jalan Pudak Payung. Dari situlah saya benar-benar dididik, benar-benar dilatih sesungguhnya dalam perlombaan tersebut, yang bisa saya alhamdulillah saya mendapatkan juara 1 dan 3. Ada gak pertandingan yang benar-benar mengubah cara pandang terhadap dunia karate? Untuk mengubah dari pandang saya dari awal pertama kali ikut karate, dan saya dilombakan oleh kepala saya, pelatih saya yang mungkin sekarang udah almarhum. Di situ benar-benar saya dididik untuk mengikuti event-event yang akan selanjutnya. Pelatih saya tahu saya itu bisa, tapi yang saya sendirilah yang tidak ingin aku bisa. Misal ibaratnya hari kemarin mungkin saya nggak bisa, hari ini mungkin bisa, mungkin belum, hari besoknya belum, mungkin tidak bisa. Dalam perlombaan, dalam kita latihan, semua orang latihan sama. Dalam semua orang latihan sama, tapi belum tentu orang yang latihan setiap hari belum itu tentu menang. Dan yang latihan mungkin seminggu 2 kali, seminggu 3 kali itu bisa menang. Karena apa? Karena diri kita sendiri ingin maju atau tidak. Percuma latihan setiap hari tapi tidak ada niatan untuk bisa. Bandingkan dengan orang yang mungkin seminggu 3 kali atau 2 kali. Dalam diri sendiri, saya harus bisa, saya harus menang. Dan itulah merubah performa dalam sebuah pertandingan. Untuk naik sabuk itu OKT apa dari pertandingan itu? Untuk naik sabuk dari pihak pelatih saya sendiri. Untuk harganya atau berapanya itu dari pelatih saya sendiri. Apa tanggapan terbesar yang pernah kamu hadapi baik di dalam maupun di luar arena? Untuk tanggapan saya sendiri, jangan fokus kepada lawan, fokus pada diri saya sendiri dan fokus pada teman-teman. Jika fokus kepada lawan, pasti kita akan merasa takut. Contohnya ada lawan saya besar, saya sebenarnya kecil, atau enggak lawan saya lincah, saya sedangkan lambat. Nah, itu jangan terlalu dipikirkan. Jika terlalu dipikirkan, nanti kena nervous. Nervous itu merubah tubuh kamu yang pertamanya fit menjadi tidak fit. Itu sangat benar-benar yang dialami semua atlet, itu semua mengalami itu. Contohnya saya sendiri dalam perlombaan sebenarnya yang kemarin di Popda provinsi. Wah, yang benar itu yang benar-benar latihan, yang benar-benar yang ikut lomba, tidak orang sembarangan. Jadi benar-benar dilatih oleh pelatihnya sendiri dan dididik oleh pelatihnya sendiri biar bisa biar bisa ingin maju untuk senjang selanjutnya, yaitu nasional. Nasional itu musuhnya tidak kayak di kabupaten ecek-ecekan. Sebenarnya ibaratnya begitulah, ecek-ecekan. Benar-benar dilatih. Saya berfokus kepada diri sendiri lah, misalnya bisa fokus pada teman-teman, bisa kita sholat atau enggak bilang sama orang tua, memberikan doa bisa agar orangnya menang. Dan untuk di lomba parlemen saya belum bisa mendapatkan juara dan mungkin latihannya saya kurang, dan ya gitulah, banyak kegiatan yang harus saya cancel untuk dalam perlombaan tersebut. Untuk menghadapi lawan yang lincah sama yang besar gimana? Untuk menghadapi lawan seperti itu, kita harus benar-benar berpikir di lapangan dan di luar lapangan. Gimananya, semisal badan dia besar, badan saya kecil. Gimana caranya dia tidak bisa mendapatkan poin kepada saya. Misal aja dia kan biasa orang besar kepada orang kecil kan mungkinnya kepala. Kan mungkin badan kan nggak mungkin, kan rada ke bawahan. Nah, itu biasanya saya tangan kan, biasa saya gini.
Nah, saya dan panjangkan biar tidak menutupi kepala saya. Yang itu saya lakukan. Untuk yang lincah mungkin kita harus berpikir secara logika untuk apa yang saya untuk momen-momen peluang yang tidak boleh disia-siakan. Untuk cara mendapatkan poin, Untuk mendapatkan poin itu sesuai apa yang kita lakukan. Misalnya, kalau saya di SMA, mukul bagian kepala, kena nggak apa-apa, kena kesisan. Kalau misalnya nggak kena, nanti nggak dianggap poin, gitu. Mukul badan harus benar-benar sampai tangan lurus. Mukul badan kan tangan kanan. Nah, tangan kanan tuh sampai lurus, nggak boleh ada nekuk itu dianggap dalam pertandingan itu tidak akan dihitung. Untuk bagian kepala, bagian tendangan itu benar-benar bagian kepala itu tendangan ada 3, tendangan perut, tendangan dada, sama tendangan kepala. Kalau dada sama perut itu diwajibkan kena. Kalau bisa lebih keras, kalau bisa itu dalam tendangan di power dan speed dimanfaatkan sebaik-baik mungkin dalam waktu tidak berapa detik. Jarang orang yang bisa melakukan hal tersebut. Mungkin dari bagian kaki itu jarang banget. Untuk kasus saya sendiri dalam melakukan pertandingan, untuk melakukan gerakan kaki itu jarang banget. Mendapatkan poin jarang banget. Yang paling sering saya lakukan mungkin mukul bagian kepala, bukan bagian badan aja. apakah sampai cedera itu sampai kepalanya? Mungkin cedera semua orang pasti tergantung dalam pukulannya. Semisal ibaratnya dia maju, saya ikut maju, otomatis kan kalau dekat kan tangan saya kan nekuk. Nah, saya pulkan mesti langsung hantam mesti langsung cedera. Mungkin bagian ibaratnya yang paling sering itu bagian hidung atau enggak mulut kan gigit pelindung mulut, mungkin ditambah tangan, mungkin langsung tambah gigit, langsung biasanya sobek di situ. Atau enggak bagian mata itu rada tebem biasanya. Apakah langsung dikeluarkan apa masih lanjut? Tidak, sesuai dengan pihak medis. Jika pihak medis mengizinkan lanjutkan, kalau tidak langsung di-dis biasanya. Pernah nggak sih kamu ingin menyerah? Apa yang membuat kamu terus maju? Mungkin pertama kali untuk saya menyerah, saya mendapatkan cedera ACL. ACL itu cedera yang sangat sulit untuk disembuhkan. Benar-benar orang yang ingin sembuh itu jarang banget. Kadang biasanya seorang atlet biasanya kalau mendapatkan cedera ACL, kok gak iso lanjut. Kok ngene. Alhamdulillahnya cedera ACL saya masih sobek sedikit, belum sampai robek dalam. Jadi saya masih bisa lanjutkan untuk latihan dalam pengobatan. Kalau mungkin dalam sobeknya dalam banget mungkin sudah dioperasi dan mungkin bisa jalan tapi nggak seperti orang normal. Untuk cedera ACL tuh pas waktu tanding apa latihan biasa? Sebelumnya itu dari kelas 9. Kelas 9 itu saya ada event Popda Karesidenan di Grobogan. Itu saya udah ngerasain kok lutut saya agak sakit gimana. Saya biarin sampai ada event di tadi National Championship bulan November. Sebelum di Popda Kabupaten. Itu seminggu sebelum pertandingan saya pas latihan ngerasa sakit. Kok ada apa ya kok sakit gitu. Saya beritahu kepada pelatih saya, "Pak, ini kok sakit gimana ya?" Nah, dicek kaki saya itu kanan sama kiri kayak seperti gini. Ini kanan, ini kiri. Lah, jadi yang kiri itu panjang sebelah. Nah, katanya itu mungkin kegeser atau gimana pas latihan. Nah, saya coba konsultasi ke pihak orang pijat untuk bener-bener khusus atlet. Nah, katanya itu saya terkena ACL di bagian lutut sini. Nah, jadi dalam pengobatan tersebut kaki yang kiri benar-benar dikembalikan ke dalam, dan untuk luka yang di tengah-tengah ini, untuk yang lutut ini harus benar-benar dirawat setiap hari. Kalau bisa sehari itu dikompres, kalau bisa 3 kali sampai 5 kali. Itu benar-benar ingin. Terus saya dibilangkan oleh orang pijat,
kan benar lagi ada event lomba. Kalau bisa nggak usah ikut. Kalau emang bener-bener emang ikut, ya udah. Kalau bisa dijogo kaki nih. Saya benar-benar udah tekad untuk ingin kembangkan orang tua saya, ingin membanggakan sekolah saya, ingin membanggakan pelatih saya. Saya berusaha untuk berjuang melawan rasa sakit dan melawan seorang pertandingan-pertandingan yang lain. Dan alhamdulillahnya dari cedera saya yang saya alami, terus ada tekad yang saya buat sendiri untuk motivasi sendiri. Alhamdulillahnya saya mendapatkan juara 1 di tingkat kabupaten juara Popda. Gimana kamu membagi waktu antara latihan, kompetisi, dan kehidupan pribadi? Sebenarnya saya udah ingin membuat jadwal, dan jadwal tersebut uh, jadwal latihan, jadwal kompetisi itu kita bagi sama rata dengan yang ada dalam kehidupan kita, seperti sekolah, belajar, membantu orang tua, dan juga latihan dalam empat hal tersebut. Gimana saya sendiri untuk membagi waktu itu, tidak menyimpang ke sekolah atau ke latihan atau yang lain-lain. Seharusnya kita bisa membagi waktu, biasa saya lakukan di jadwal. Misal hari ini berangkat sekolah jam 7, mungkin pulang jam 2, nanti istirahat sampai jam rumah, mungkin jam 3 istirahat, makan, mandi atau yang lain, sholat, nanti jam 4 bisa berangkat. Untuk yang manajemen waktu itu harus sangat penting. Apa respon dari keluarga dan teman-teman terhadap karir kamu sebagai atlet? Alhamdulillah semua respon dari keluarga, teman-teman, alhamdulillah baik. Apalagi terakhir-terakhir ini saya mengikuti perlombaan dan alhamdulillahnya bisa juara dan bisa berkembang, bisa membanggakan orang tua saya. Alhamdulillah orang tua saya menyupport saya untuk mengikuti event-event atau ikut latihan atau yang lain-lain. Alhamdulillahnya bisa membanggakan orang tua, itu sangat puas sekali untuk diri saya sendiri. Untuk event-event apa saja yang pernah diikuti? Untuk event-event yang baru-baru ini tadi National Championship itu open, yang kedua Popda Kabupaten Demak, yang ketiga O2SN tingkat kabupaten, yang keempat Popda Provinsi. Apakah kamu punya panutan atau tokoh yang kamu kagumi di luar karate? Untuk di luar karate itu orang tua saya sendiri. Orang tua saya sendiri telah bekerja keras, telah meluangkan waktunya, tenaganya untuk saya untuk bisa berkembang di dalam dunia karate. Apa harapan kamu untuk karir kamu ke depan? Untuk harapannya saya bisa bermanfaat bagi semua. Semisalnya ibaratnya saya jadi seorang guru, sebisa saya latihan yang saya alami, ilmu yang saya dapat bisa disalurkan untuk adik-adik yang seterusnya untuk berkembang. Apa yang ingin kamu sampaikan ke generasi muda yang ingin jadi atlet? Untuk yang saya sampaikan, jangan putus asa, teruslah berusaha. Motivasi diri kamu sendiri untuk ingin berubah dari hari kemarin untuk hari besok. Menurut Mas Akbar, bagaimana perkembangan karate di Demak saat ini? Untuk perkembangan karate di Demak alhamdulillah sangat pesat. Mungkin hanya dikurang dari dalam perlombaan untuk di tingkat kabupaten. Untuk Kabupaten Demak sendiri itu sangat dikurangi. Semisal ibaratnya kita contohkan aja di gulat sama karate. Gulat misal dalam uang saku atau yang lain-lain itu lebih diunggulkan daripada yang karate. Semisal ibaratnya terkucilkan lah karate di Demak, belum bisa dikembangkan. Kalau bukan atlet kamu kira kamu bakal jadi apa? Kalau bukan jadi atlet, aku kira mungkin saya akan mengikuti orang tua saya untuk berdagang. Mungkin dititipkan ke sekolah atau yang lain-lain setelah pulang sekolah itu. Untuk kedepannya Mas Akbar ini mau lanjutkan kuliah apa nerusin jadi atlet ini? Untuk selanjutnya pikiran saya mau kuliah. Setelah kuliah mungkin disambi jadi atlet dari waktu-waktu kosong dalam
kuliah sambil latihan. Kalau ada event lomba tetap ikut. Sekalian saya ingin daftar jadi tentara. Itu cita-cita saya dari kecil, ingin membanggakan orang tua lah. Ya itu aja. Untuk kedepannya, apakah Mas Akbar ingin membuka latihan sendiri di rumah? Untuk buka latihan sendiri sebenarnya udah ada niatan, tapi mencari seorang atlet yang benar-benar mau dilatih atau seorang siswa yang mau dilatih benar-benar latih itu sangat susah. Jadi mungkin belum ada niatan. Mungkin kalau ekstra di sekolah atau di mana itu masih mungkin ada niatan itu. Wah, luar biasa banget ya cerita dari Mas Akbar. Banyak pelajaran yang kita ambil, mulai dari disiplin, semangat pantang menyerah, sampai pentingnya dukungan orang terdekat. Terima kasih banyak Mas Akbar sudah sharing di Ngobrol Santai. Semoga sukses terus ke depannya dan semoga makin banyak generasi muda yang terinspirasi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.